dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, shalom semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali boleh kita berjumpa walaupun melalui ibadah online, ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Saya berdoa, saya berharap kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, kuat, sehat, dan bersemangat di dalam Tuhan, dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, beberapa waktu ini mari kita sediakan hati kita, roh kita, untuk kita bersatu di dalam kuasa Roh Kudus, untuk kita boleh beribadah di tengah-tengah minggu ini. Dan saya harapkan penyembahan kita, firman Tuhan yang diberikan akan menguatkan kehidupan kita lagi, akan menyediakan makanan rohani kita untuk menguatkan segala sesuatu yang mungkin hari-hari ini sudah memakan kehidupan kita. Iman kita semakin menurun, pengharapan kita semakin menipis. Saya percaya firman Tuhan ketika difirmankan satu ayat sekalipun adalah hembusan nafas daripada Tuhan, menguatkan, menghidupkan kembali, membangkitkan iman dan kehidupan roh kita. Saudara, mari kita buka hati kita menyembah dan memuliakan Tuhan, dan siapkan hati kita sebagai tanah yang subur. Tuhan ingin menanamkan benih, dan Tuhan akan menyiramnya dan akan tumbuh, menguatkan otot-otot iman kita. Haleluya. Saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat dimanapun mereka berada, di Hong Kong ataupun di Indonesia ataupun dimanapun mereka berada. Saat ini kami satukan hati di dalam roh Allah yang sudah tinggal dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Jadikan tempat kami dimanapun mereka berada. Tuhan, jemaat Tuhan adalah mesbah kudus-Mu pada saat ini. Karena kami boleh bertemu dengan Engkau dalam roh, kami boleh menerima kasih-Mu di dalam roh, kami boleh menerima air kehidupan di dalam roh dan menyegarkan kehidupan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin menyembah Engkau. Haleluya, amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Salam, selamat bertemu kembali di ibadah tengah minggu. Mari kita mau bersuka, mari kita mau merasakan cinta kasih Tuhan, supaya kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hari yang terindah, haleluya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku.
Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percayakan firman-Mu, firman-Mu yang menggenapi hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau yang luar biasa Tuhan. Segala firman-Mu genapi hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Haleluya, saya percaya kita semua sudah disegarkan roh kita, pikiran kita, dan tubuh kita. Saya percaya dan saya selalu percaya bahwa Tuhan Allah ada di kehidupan kita. Kita datang dan kita akan menerima. Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, saudara, beberapa waktu terakhir saya berbicara tentang kehidupan kita, yaitu kehidupan roh Allah dalam kehidupan kita. Kehidupan yang kita jalani, kita harus sadar bahwa Allah, roh Allah yang membuat hidup kita ada sampai saat ini. Kenapa saudara? Saya percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, roh Allah dimeteraikan sebagai kepemilikan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Bukan saja di sana, roh Allah diberikan untuk mengawal kehidupan kita sampai pada hari Tuhan. Dalam Efesus dikatakan, roh Allah diberikan untuk dimeteraikan sampai pada hari Tuhan, sampai Tuhan benar-benar menjemput kita. Kenapa? Karena kita masih perlu bertumbuh dalam iman kita. Kita masih dikatakan semakin hari semakin seperti Yesus. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita, tetapi kita harus dengan kekuatan yang dari ilahi. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya pernah mengatakan bahwa Alkitab itu seperti cincin permata, ya, cincin berlian. Nah, kitab Roma itu ada yang mengatakan adalah berliannya, dan kitab Roma pasal ke-8 adalah cemerlangnya daripada berlian cincin di dalam berlian ini. Saudara sekalian, saya membahas dari kitab Roma pasal 8 sudah 2 kali saya berbicara tentang anugerah kepastian di janji Allah dan anugerah kekal dalam kasih Allah. Tidak hanya kita hidup di dalam anugerah keselamatan, anugerah keselamatan juga Tuhan berikan anugerah, dan kita harus tahu sebagai ciptaan baru tidak hanya selesai di dalam anugerah keselamatan, tetapi Tuhan ingin memberikan anugerah bahwa kita harus pasti dalam janji Allah. Semua janji nubuatan Allah, kita harus pasti kita ada di dalamnya sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah anugerah, saudara. Kalau kita tidak tinggal di dalam anugerah kepastian janji Allah, kita akan hidup, orang bilang terseok-seok. Kita akan sebentar kita percaya janji Allah, sebentar kita tidak percaya janji Allah. Itu adalah anugerah. Demikian juga anugerah kepastian, keteguhan, ikatan kasih Allah dalam kehidupan kita selama-lamanya. Sehingga kita tahu bahwa kasih itu tidak ada yang memisahkan. Nah, hari ini saya berbicara lagi dari kitab Roma. Dari kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 27. Hari ini judul firman Tuhan adalah anugerah kemenangan atas kesengsaraan. Mari kita lihat firman Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 18 sampai 27. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia roh
kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat 24 mengatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, ayat yang kita baca ini dari ayat 18 sampai ke 27 ini menggambarkan ada keluh kesah bahwa segala makhluk berkeluh kesah. Kita sebagai anak Allah saat ini juga berkeluh kesah, dan ada kuasa Roh Kudus yang mendoakan kita, yang mengetahui kelemahan kita, yang mengetahui segala keinginan hati kita dan berdoa bagi kita, dan Roh Kudus membantu kita, dikatakan. Nah, saudara sekalian, bahwa kita hidup dalam pengharapan. Berarti kita, skop daripada pembahasan ini adalah kita dalam keadaan mengalami kesusahan hati, penganiayaan, kesengsaraan dan sebagainya. Tapi saya ingin memberikan suatu rahasia firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang kita baca ayat 18 sampai 27 ini sebenarnya di sandwich antara ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ayat sebelumnya 19 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan kemudian ditutup ayat yang 28, dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oh, haleluya. Allah, saudara, ketika Dia ingin menyatakan kenyataan kehidupan kita, kesengsaraan, keluh kesah dalam kehidupan kita, bahkan ada kata-kata yang tidak terucap, hanya air mata yang mengalir. Allah mengerti. Tetapi sebelumnya ditegaskan, hei, kamu adalah anak Allah, kamu memiliki ahli waris kerajaan surga. Seperti Yesus menderita, kamu menderita. Seperti Yesus dipermuliakan, kamu juga sebagai anak akan dipermuliakan. Di ayat bawah 28 mengatakan, Allah bekerja dalam segala hal, dalam penderitaan saudara, kesengsaraan saudara, pergumulan saudara. Dia bekerja di sana untuk mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, kemakmuran, kesuksesan, kebaikan dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Luar biasa Tuhan. Ketika Dia ingin menyatakan, kamu akan menderita, Tuhan memberikan penghiburan. Ketika Dia mengatakan, kamu akan bahkan tidak bisa mengeluarkan kata-kata penderitaanmu, ada Roh Kudus, ada janji Tuhan bahwa kita adalah anak Allah, tidak pernah ditinggalkan. Saudara, kita dulu budak, dulu kita adalah ciptaan lama, kita memakai kekuatan kita. Saat ini kita adalah anak Allah. Ada Allah dengan janjinya, dengan tangannya membimbing kita untuk kita hidup di dalam kebaikan kehidupan kita, walaupun saat ini kita menderita. Oh, haleluya. Saudara, berbicara tentang penderitaan. Siapakah di dunia ini yang tidak pernah menderita? Setelah menjadi orang percaya, kadang-kadang kita mengharapkan bahwa kita hidup di dalam perlindungan, kasih, dan anugerah berkat Tuhan, dan kita lepas dari segala kesusahan hidup, permasalahan hidup, masalah finansial, masalah kesehatan. Bukankah Tuhan penyedia bagi kita? Bukankah Tuhan penyembuh kita? Bukankah Tuhan pelindung kita? Tetapi mengapa kita menderita? Saudara, firman Tuhan seluruh Alkitab tidak pernah mengatakan dunia akan semakin baik. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa akan semakin buruk dan semakin terpuruk. Saudara sekalian, sampai hari kesudahan itu, Tuhan Yesus akan datang menyelamatkan orang-orang percaya. Pada hari itu kita akan bebas dari segala sesuatu. Tetapi sementara kita hidup, saudara sekalian, kita subject to this world. Kita hidup dalam dunia. Apa yang dialami dunia
setiap manusia, termasuk kita, orang percaya. Tetapi kita punya Tuhan. Bedanya, kita memiliki iman, pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, saya membaca suatu cerita. Ada seorang rabi namanya Harold Kushner. Saudara, mungkin 20 tahun lalu, dia penulis buku terkenal, saudara ya. Tetapi berdasarkan pengalaman hidupnya, dia suami istri memiliki anak. Ya, kehidupan yang bahagia. Tetapi suatu saat anaknya mengalami sakit yang aneh dan tidak pernah ada sakit itu lagi, dan kemudian anaknya meninggal. Sesuatu penyakit yang tidak ada kesembuhannya. Ya, saudara sekalian, saudara bisa membayangkan orang seperti itu yang memiliki anak yang sehat tiba-tiba sakit dan kemudian mati. Mungkin kita pernah mengalami itu. Kita anggap, ini berkat Tuhan, suatu kebahagiaan, karunia Tuhan memberikan anak yang baik, sehat dan sebagainya. Tetapi suatu hari divonis sakit penyakit yang tidak tersembuhkan. Nah, kemudian dia menulis buku yang sangat terkenal. Ide dari buku itu adalah mengapa Allah membiarkan hal buruk terjadi pada orang baik. Ketika hal buruk terjadi atas orang baik, ini yang menjadi pertanyaan, menjadi sesuatu yang sering kita tanyakan. Ya kan? Kita sudah taat kepada Tuhan, kita mengikuti Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan, apapun yang kita lakukan, melayani, bayar perpuluhan, dan tetap setia. Ya, apalagi kita berbicara tentang kita bergereja, ya kita tetap setia. Tetapi kenapa banyak hal yang buruk terjadi atas orang-orang yang baik? Nah, demikian dengan Rabi Kushner ini. Kemudian dia mengerti, ya ada maksud Tuhan di sana. Dia menulis buku ini karena kita bisa mengidentifikasikan kehidupan kita dengan pengalaman ini. Kehidupan kita, hal yang buruk kadang sering terjadi terhadap orang yang baik. Dan dia mengatakan demikian di akhir daripada pengalaman yang pahit itu. Dia menulis buku, dia sadar, dia tahu dia tidak membenci Tuhan lagi. Ya, pada hidup imannya sebelumnya, sebelum pengalaman ini, ya dia seperti kita semuanya. Ketika terjadi masalah, semuanya terakumulasi satu pertanyaan: mengapa? Mengapa saya? Mengapa keluargaku? Mengapa? Dan apa yang terjadi pada hidupku? Kita bertanya kepada Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin saudara mengalami penderitaan. Firman Tuhan hari ini di dalam kitab Roma, Rasul Paulus ingin memberikan kekuatan bagi kita bahwa kita, saudara saya, adalah ahli waris kerajaan surga oleh darah Kristus. Ada anugerah bahwa kita akan menang, kita akan berada di atas segala penderitaan kita. Kita memiliki anugerah kemenangan di atas segala penderitaan kita. Kalau kita berbicara tentang Rasul Paulus, saudara, Rasul Paulus memberikan secara rinci penderitaannya. Kalau kita saat ini mengatakan, Pak Ari, saya pernah keguguran 2 kali, saya pernah bangkrut 3 kali, saya pernah ditipu orang 4 kali, saya pernah sakit ini, sakit itu sampai 4 kali. Saya pernah mengalami kecelakaan 5 kali. Saya kehilangan anak saya kehilangan keluarga saya. Saudara, Rasul Paulus kita tahu, dia yang begitu hebat. Ketika mengikuti Tuhan, dia mengalami semuanya. Dengarkan firman Tuhan berikut ini. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 28, Rasul Paulus memberikan secara rinci, saudara, hitung-hitungan tentang segala kesusahannya. Ayat 25 mengatakan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara menderita. Siapa dalam dunia ini menderita?
Saya pikir Rasul Paulus sungguh-sungguh ingin memberikan rincian buat kita. Dia tahu mungkin dalam rohnya bahwa setiap umat Tuhan mungkin suatu saat ketika menghadapi masalah, pergumulan, penderitaan akan mengeluh. Dia tuliskan apa yang dialaminya secara detail untuk kita bisa melihat bahwa untuk menjadi umat Tuhan tidak happy-happy saja, ya. Ada damai sejahtera, tetapi ada permasalahan pergumulan yang dalam kehidupan kita. Kita belum di surga. Kita belum sampai kepada sungguh-sungguh di rumah Bapa, di mana tidak ada lagi air mata, penderitaan, bahkan tidak diperlukan lagi iman. Disinilah kita perlu iman menghadapi segala sesuatu, dan Roh Kudus, saudara, Roh Kudus, Roh Allah yang baik, yang benar, yang manis itu, yang penuh kuasa itu mengawali kehidupan kita. Saudara, penderitaan. Saya akan membahas penderitaan adalah nyata. Ini adalah kenyataan dalam hal penderitaan bagi umat percaya. Saudara, ketika kita menghadapi penderitaan, saudara, apa reaksi kita? Setiap kita pasti mengalami reaksi. Biasanya ketika kita mengalami masalah awal-awalnya, saudara, ya, ada penyangkalan. Kita tidak mengakui, oh baik-baik saja tuh, ya kan? Bahkan ketika penderitaan itu berat sekalipun, oh saya baik-baik, puji Tuhan. Sering saudara mendengar, apa kabar? Oh baik, puji Tuhan, walaupun sedang dalam masalah. Itu kadang-kadang tanpa kita sadari kita sedang menyangkal. Ada penyangkalan, sepertinya kita tidak menerima, sepertinya kita bisa menguasai, kita bisa menanganinya. Walaupun penderitaan itu nyata, kesusahan itu nyata. Ada sikap respon penyangkalan. Yang kedua, ketika penderitaan sudah berlanjut lama dan sudah melampaui batas kehidupan kita, kekuatan kita, reaksi yang kedua adalah marah. Orang marah, ya marah, kadang-kadang marah yang tidak ada arahnya. Dan kemudian saking marahnya mereka marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam keluarga saya? Mengapa Tuhan membuat saya sengsara? Mengapa Tuhan yang katanya penuh kasih sepertinya meninggalkan saya? Marah kepada Tuhan. Reaksi berikutnya, ketika mengalami permasalahan, orang condong menyalahkan orang lain. Kita mulai mencari kambing hitam. Kita mulai menunjuk orang-orang yang menyebabkan penderitaan kita. Dan kita tidak menunjuk diri kita sendiri ketika mengalami penderitaan itu. Nah, reaksi keempat, selain penyangkalan, marah, dan menunjuk orang lain, menyalahkan orang lain. Nah, reaksi keempat adalah menerima dan belajar daripada penderitaan itu. Ini apa yang dialami oleh Ayub. Ya, mungkin dia menyangkal, mungkin dia menerima nasihat teman-temannya dan seakan-akan ada sesuatu yang salah di luar dirinya, tetapi dia menerima dan belajar daripada itu bahwa Allah berkuasa, punya otoritas terbesar, tertinggi dalam kehidupan seluruh ciptaannya. Tuhan menentukan segala sesuatu. Ketika kita mengalami kesusahan hati hari-hari ini, saya tidak mengerti apa yang sudah alami. Pasti kita semua mengalami kesusahan, tantangan, dan problem. Ya, baik itu keuangan, kekuatan, kesehatan, masalah anak-anak, keluarga, hubungan keluarga, dan masa depan. Apapun masalahnya, mari kita bisa menerimanya dengan kasih Tuhan dan menerimanya dan belajar daripada itu. Saudara, masalah pasti akan datang. Siapkah saudara? Bagaimana reaksi saudara? Nah, saudara, kenyataan yang digambarkan oleh Rasul Paulus dari bacaan kita hari ini, bahwa segala makhluk mengeluh. Kita sebagai anak Allah, orang percaya, mengeluh. Bahkan Roh Kudus mengeluh. Kenyataan apa, saudara? Pertama, bahwa kenyataan bahwa penderitaan itu sifatnya sementara atau temporer. Ayat 19-22 mengatakan, sebenarnya menjelaskan bahwa segala makhluk mengeluh. Ya, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, frustrasi. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab jika
sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya 11:6-9 dikatakan suatu saat nanti digambarkan binatang buas akan berteman, bermain dengan binatang-binatang tidak buas. Suatu gambaran yang luar biasa. Saat ini tidak bisa digabung karena semua berdasarkan penaklukan yang telah terjadi dalam kehidupan segala makhluk, saudara. Dan ketika kita dinyatakan nanti di dalam hari Tuhan, keluhan mereka akan terjawab. Ya, memang mereka tidak mengeluh, tapi firman Tuhan menggambarkan segala makhluk mengeluh. Ya, dalam keadaan yang tidak akrab, dalam keadaan yang frustrasi. Ya, saudara, itu yang terjadi. Bahwa penderitaan ini sementara. Penderitaan ini temporel. Sampai kapan? Sampai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, dinyatakan. Maksudnya apa? Ketika hari Tuhan, memang kita sudah oleh darah Kristus, kita sudah menjadi ciptaan baru. Tetapi dunia ini, kita masih hidup dalam dunia penderitaan. Kita masih mengalami segala kesusahan, masih mengalami, saya katakan dunia tidak akan menjadi lebih baik. Bahkan tidak hanya umat Tuhan, seluruh manusia, seluruh makhluk mengalami kesusahan. Sampai pada hari kita ditebus, keluhan itu akan selesai. Artinya, bahwa penderitaan itu sementara adanya. Ketika saudara mengalami hari-hari yang kurang baik, itu tidak selamanya. Bahkan saya sering mengatakan kepada anak saya, masalah sekarang jangan dipikirkan bahwa itu akan seterusnya. Masalah belajar, biasa anak-anak ya, sengsara belajar, susah belajar, itu akan lewat. Ketika saya mengalami sesuatu ya, deadline, kayaknya kok ribet banget, kayaknya kurang waktunya, kayaknya kok ketat sekali schedule-nya. Tetapi saya katakan, besok semuanya akan selesai. Lakukan apa yang saya harus lakukan sekarang dengan tertib, dengan baik, dengan tekun. Tidak akan menjadi penderitaan kalau kita melakukan dengan baik. Hari itu akan berakhir. Segenap apa yang saudara alami bersifat sementara. Penderitaan itu bersifat temporer. Amin, saudara. Kebenaran kedua tentang kenyataan dalam kehidupan kita mengalami penderitaan, bahwa penderitaan kita adalah pembelajaran. Di sini, di dalam ayat berikutnya dikatakan setiap orang percaya mengeluh. Ayat 23 mengatakan, dan bukan hanya mereka saja, setiap makhluk, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita pada hari Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Amin. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ayat 25 mengatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ketika kita menderita, di firman Tuhan ini mengatakan kita harus belajar. Adalah pembelajaran, saudara. Dan kita tidak pasif sebagai anak Tuhan. Dalam firman Tuhan ini Rasul Paulus yang mengatakan, ya, kita masih terpengaruh oleh dunia. Ketika pandemi terjadi, setiap orang mengalaminya. Walaupun kita percaya Tuhan menyembuh, Tuhan melindungi, tetapi setiap orang percaya juga ada yang mengalami sakit ini. Bahkan ada yang mengalami 2-3 kali kena virus COVID ini. Bahkan saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap melindungi kita. Betul kan? Bahwa apa yang kita alami adalah pembelajaran secara pribadi buat kita semuanya. Nah, kita mengeluh. Ya, setiap orang mengeluh. Hari ini mungkin saat ini saudara mengeluh. Saudara capek, sudah nggak tahan lagi bekerja. Ya, pekerjaannya bertubi-tubi. Kita mengeluh. Kita mengeluh karena cita-cita dan impian kita belum tercapai. Kita mengeluh karena sakit dan tubuh kita yang sudah menua. Kita mengeluh karena hubungan keluarga yang retak. Kita mengeluh karena anak-anak yang mungkin sudah pergi dan hilang. Kita mengeluh karena teman mengecewakan kita. Kita mengeluh karena surat isi sendiri. Hari-hari ini mungkin kita banyak pengeluhan, menderita, sengsara. Saudara, firman Tuhan sudah menjelaskan, bahkan dikatakan kita mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, kebebasan tubuh kita. Ketika kita masih memakai tubuh jasmani ini, saudara, pikiran ini, kita pasti akan mengalami tantangan dan kita ujung-ujungnya mengeluh. Bagaimana reaksi saudara menghadapi masalah? Kita harus menerimanya
itu sebagai bagian dari pembelajaran iman kita, sebagai suatu ujian peningkatan iman kita. Bagaimana kita belajar? Firman Tuhan tadi mengatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Saudara, ketika saudara mengalami penderitaan pada saat ini, pembelajaran apa yang bisa kita pelajari? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan berharap. Berharap, harapan adalah bahwa kita memiliki keyakinan teguh untuk melihat ke masa depan, bahwa Yesus ada di sana. Yesus ada di sini bersama kita melalui penderitaan ini, bahwa Yesus juga ada di sana untuk membimbing kita. Saudara, ketika kita menjadi anak Allah, saudara, kita dibimbing dari depan, kita dilindungi dalam kehidupan kita, sehingga kita punya pengharapan, pasti saya akan menyeberangi sungai Jordan saya, pasti saya akan menyeberangi laut merah saya bersama hadirat Tuhan. Tuhan beserta kita. Saya memiliki pengharapan penuh. Itulah pembelajaran penderitaan yang kita alami pada saat ini. Apapun itu, tidak hanya berharap, tetapi kita harus sabar, menantikan dengan tekun. Firman Tuhan mengatakan menantikan dengan tekun. Saudara, bahwa kesabaran adalah kemampuan untuk menanggung penderitaan, karena kita ini memiliki harapan di masa depan. Ketika saudara melihat di ujung sana, pengharapan kita ya dan amin. Janji Tuhan sudah secure, sudah pasti bahwa kasih Allah mengikat kita sampai pada seberang daripada sungai Yordan kita. Saudara, miliki kesabaran ketika menderita. Ketika Rasul Paulus menjabarkan penderitaannya, dia ingin mengatakan, lihat, contohnya saya bersabar dalam segala penderitaan saya, sampai akhir daripada perlombaan yang saya harus lalui. Saudara ingat firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus. Artinya melayani, mengikuti Kristus, beriman kepada Kristus, apapun tantangannya. Dan ketika mati suatu nanti, adalah keuntungan ke surga. Ya saudara sekalian, ketika mengalami penderitaan, ada Kristus yang sudah dimeteraikan dalam hidup saudara, ada Roh Kudus yang akan mengawali kehidupan. Kenyataan ketika akan penderitaan hidup orang percaya adalah penderitaan kita itu bermanfaat. Mari kita lihat firman Tuhan. Dalam bagian ini, tidak hanya semua makhluk mengeluh, kita orang percaya mengeluh, tetapi Roh Allah, Roh Kudus mengeluh. Di ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Allah yang dimeteraikan kepada kita turut berdoa bagi kita untuk doa-doa yang mungkin kita tidak bisa ungkapkan. Roh Allah mengeluh, saudara. Kenapa, saudara? Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu penderitaan apapun yang saudara hadapi saat ini begitu berat, sampai saudara tidak bisa berdoa lagi. Roh Allah menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang hanya disampaikan oleh Roh Allah. Kehadirat Bapa di surga, Dia mewakili kita sebagai anak Allah, kepemilikan Allah kita di bumi ini, berdoa bagi kita dalam kelemahan kita kepada Allah Bapa di surga. Jadi jangan khawatir, saudara. Penderitaan adalah kenyataan. Rasul Paulus menjabarkan penderitaan itu tidak hanya kita, semua makhluk mengalami. Bahkan kita mengalami sampai kita tidak bisa berdoa. Dan poin ini saya mengatakan penderitaan itu bermanfaat. Mungkin saya protes, apa manfaatnya kalau orang percaya kena kanker? Apa manfaatnya penderitaan kalau orang percaya mengalami broken home? Apa manfaatnya ketika orang percaya mengalami kehilangan orang dikasihinya? Saudara sekalian, saya tidak mengatakan penderitaan itu bermanfaat dan kita mencari untuk mendapatkan manfaatnya. Tetapi di dalam proses penderitaan itu, kita harus tahu bahwa kita lemah adanya. Kita tidak mampu. Kita tidak bisa menangani masalah kita. Kita tidak mampu dan tidak kuat lagi melewati hari-hari itu. Di dalam kelemahan itu, kita belajar. Inilah manfaatnya.
kita belajar bahwa ada Roh Kudus, saudara. Ketika kita mengalami penderitaan yang di luar pemikiran manusia, kita tidak mampu lagi secara pikiran, secara roh, secara tubuh untuk mengerti semuanya. Di sini dalam kelemahan itu, Roh Allah berdoa bagi kita semua. Roh Allah tahu batas kekuatan kita, dan kita tahu kemana kita harus tahu melalui firman Tuhan ini. Ketika saudara tidak tahu berbuat apa lagi, begitu dahsyat penderitaan saudara, Roh Kudus ada buat saudara. Dan saudara harus tahu bahwa Roh Kudus berdoa bagi saudara. Mungkin saudara tidak mampu berdoa lagi. Mungkin saudara bahkan tidak bisa mengeluh lagi. Firman Tuhan hari ini, melalui penderitaan apapun yang saudara alami, ingat, Roh Kudus berdoa bagi saudara dan saya. Roh Kudus mengeluh, membawa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu sebagai doa syafaat kepada Bapa di surga. Saudara sekalian, mari kita belajar bahwa ada Roh Allah yang berdoa bagi kita. Dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Banyak keluhan yang tidak terkatakan, Roh Allah, Roh Kudus, Dia tahu semuanya, Dia berdoa bagi kita. Haleluya. Bukankah suatu penghiburan dari firman Tuhan ini, bahwa kita harus tahu kemampuan kita, tapi kita juga harus tahu bahwa ada kuasa Allah yang memberikan kekuatan bagi kita. Rasul Paulus menjelaskan apa yang dikatakan Tuhan kepada dia ketika dia mengalami segala kesusahan dalam melayani Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara sekalian, ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak mencari dan kita tidak mengharapkan penderitaan, masalah, pencobaan, penganiayaan dalam kehidupan kita. Tidak, saudara. Tetapi kita tahu ketika itu terjadi, kita tahu ketika kita lemah, kita tidak mampu, kuasa Tuhan justru menjadi nyata, menjadi kuasanya bekerja luar biasa. Kenyataan bahwa kuasanya akan dinyatakan lebih dahsyat lagi, yaitu kuasa penyertaan Tuhan, kuasa pembelaan daripada Tuhan, kuasa keselamatan daripada Tuhan. Haleluya, saudara sekalian. Pembahasan kita hari ini, bahwa ada anugerah dari Tuhan, anugerah kemenangan atas semua penderitaan. Saya sudah menjabarkan sesuai dengan firman Tuhan apa yang ingin dinyatakan oleh Rasul Paulus. Penderitaan itu nyata. Itu adalah kenyataan penderitaan yang akan dialami oleh kita orang percaya. Tetapi ingat bahwa penderitaan itu sementara, bahwa penderitaan itu temporer, dan kemudian bahwa penderitaan itu adalah pembelajaran dalam kehidupan kita untuk sabar dan berharap. Dan penderitaan itu bermanfaat bagi kita ketika kita lemah. Nyata kuasa Tuhan. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, sepertinya Tuhan membiarkan kita sampai mungkin kita sudah menyerah. Oh, saya tidak mampu, Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya. Itulah kehidupan kita umat percaya. Ada pengharapan di sana. Ingat, di ayat 28 mengatakan Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Mungkin dimulai dari dunia, ya, si jahat, orang lain. Mungkin juga dimulai dari kesalahan kita, kebodohan kita, sehingga kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, penderitaan itu sementara, bermanfaat, dan pembelajaran bagi kita. Dan Tuhan akan menyebabkan kebaikan dalam kehidupan kita yang dikasihinya. Haleluya. Sudah, setelah kita belajar tentang kenyataan dalam penderitaan setiap orang percaya yang harus kita lalui, saudara, apa aplikasinya bagi kita? Apa yang akan menuntun, akan membimbing dalam kehidupan kita, dalam kenyataan, dalam kehidupan orang beriman buat kita, sampai kita menunggu hari Tuhan itu, di mana tidak ada lagi penderitaannya. Nah, ini beberapa aplikasi dalam hidup karunia kemenangan atas penderitaan. Nah, kalau kita baca tadi di ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini, saudara, bentuk present tense itu, sampai kapanpun saudara baca itu, pasti tetap
penderitaan zaman sekarang ini. 10 tahun yang akan datang, saudara baca firman Tuhan ini, tetap saudara baca penderitaan pada zaman sekarang ini. Sekarang, saudara, Rasul Paulus ingin membandingkan kapanpun masa kehidupan saudara ketika membaca firman Tuhan ini. Penderitaan apapun, seberat apapun, skalanya seperti apapun, pada zaman itu, pada zaman nanti, pada zaman kemudian, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sungguh luar biasa, saudara. Dia mengatakan, penderitaan kita tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Luar biasa, saudara. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dikatakan seketika lamanya, itu jangka waktu yang pendek, saudara. Mungkin kita mengalami begitu lama, tetapi penderitaan akan berakhir. Temporal, sementara. Tuhan akan meneguhkan kekuatan, kekokohan, dan kemudian saudara akan mengalami anugerah kemenangan atas penderitaan. Haleluya, saudara sekalian. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan, sebab aku yakin. Apakah saudara yakin saat ini bahwa penderitaan saudara saat ini, apapun penderitaan saudara, berapa lama pun penderitaan saudara, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang saudara akan terima, kemenangan, kasih daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan yang akan diberikan Yesus bagi kita. Dia adalah Tuhan dan Raja kita, Dia Gembala Agung kita, Dia mengerti. Roh Kudus yang memberitahukan kepada Allah Bapa di surga segala keluhan yang mungkin saat ini saudara tidak bisa mengeluh. Kemuliaan itu akan nyata dan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara, ada seorang bernama William Sankter. Dia mengalami kematian, saudara. Proses kematian yang perlahan karena penyakit yang langka berhubungan dengan otot-otot dalam tubuhnya. Tetapi dia mengambil keputusan. Dia ada 4 keputusan. Dikatakan, I never complain. Saya tidak pernah akan mengeluh dan komplain. Saya akan tetap ceria, membangun suasana yang ceria di rumah dan keluargaku. Dan kemudian akan mengatakan, saya akan menghitung berkat-berkatku yang ada padaku saat ini. Dan saya akan mengubahnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Suatu attitude, sikap hidup yang benar ketika mengalami penderitaan, penyakit langka yang tidak ada cure, tidak ada obat dan cara medis untuk menyembuhkannya. Saudara, inilah hidup dengan sikap mengerti penderitaan yang seketika itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Haleluya, saudara sekalian. Dan di sini juga kita harus belajar kesengsaraan di dalam kehidupan kita bersama Kristus akan selalu ada penghiburan. 2 Korintus 1 ayat 5 mengatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Saudara, suatu firman Tuhan yang mungkin agak susah kita terima, tetapi itu kenyataan. Ketika kita menjadi umat Tuhan, kita juga mengalami bagian daripada kesengsaraan Kristus. Tetapi kita juga dikatakan demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ketika saudara menerima kesengsaraan, dihina, dicerca, dianiaya, Tuhan akan menghibur saudara. Dan saya percaya saudara, dalam segala kesengsaraan saudara, penghiburan itu akan menjadi nyata. Bahwa saudara begitu dekat dengan Tuhan, bahwa Tuhan mungkin akan berbicara dengan saudara. Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan ketika itu terjadi saudara, saya pernah mengalami. Ketika itu terjadi, saudara akan merasa Tuhan itu begitu dekat. Dan saudara tidak akan memikirkan lagi penderitaan saudara, masalah saudara. Karena Allah itu ada dalam kehidupan saudara, nyata penghiburan itu. Itu ketika kita menghadapi penderitaan. Kita tahu ada kemuliaan. Kita tahu ada penghiburan. Dan ketika menghadapi bahaya penderitaan, kita tahu ada Roh Allah yang memelihara kita. Di dalam 1 Petrus 12:14 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi jangan heran. Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus.
Saudara, ini lebih naik lagi untuk mengerti penderitaan, bahwa kita menderita di dalam Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kemuliaan, penghiburan akan ada bagi kita yang menderita. Haleluya, saudara. Aplikasi dalam kehidupan anugerah kemenangan atas penderitaan. Pertama, kita belajar penderitaan memurnikan orang percaya. Ketika kita menderita, Tuhan sedang memurnikan kehidupan kita. Tuhan sedang berurusan, berperkara, sedang ingin mencurahkan kasih-Nya. Walaupun tidak enak mengalami penderitaan masalah. Terlebih ketika kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin memurnikan saudara, karena Dia sayang, karena saudara miliknya, karena roh Allah di sana bukan hanya duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan saudara. Dia di sana membimbing, memurnikan, mendisiplin kehidupan kita. Ketika kita mengalami masa penderitaan, kesusahan, ingat kemenangan akan terjadi, karena Allah selalu akan memurnikan orang-orang yang dikasihinya di dalam penderitaan sekalipun. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 67 mengatakan, bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Penderitaan memurnikan orang percaya. Saudara, ketika kita menderita saat ini, kita harus bergembira, bersukacita. Ada kemuliaan di sana, ada pengharapan, ada penyertaan, tetapi Tuhan sedang memurnikan kita. Oh, haleluya. Tuhan ingin memakai saudara. Tuhan ingin menjadikan saudara saksi akan kebenaran firman-Nya. Tuhan sedang memurnikan kita, walaupun tidak enak, saudara. Suatu saat C.S. Lewis, teolog yang terkenal itu, ditanyai dengan pertanyaan yang sehari-hari mungkin kita sering bertanya kepada diri sendiri. Mengapa orang percaya, orang benar menderita? Apa jawab saudara? Beginilah jawab C.S. Lewis yang luar biasa. Orang yang memiliki iman yang luar biasa hanya bisa menjawab seperti ini, saudara. Dikatakan, mengapa tidak? Karena orang percaya lah yang sanggup menderita. Hanya orang percaya yang mampu menerima penderitaan. Saudara, karena ada pengharapan, penghiburan. Karena orang percaya tahu itu adalah masa pemurnian daripada imannya. Saudara, satu clay pot, kalau saudara melihat orang membuat pot yang daripada tanah liat, pot itu hanya tetap tanah liat walaupun diterik matahari. Tetapi pot itu akan menjadi pot yang berguna, yang keras, yang berfungsi ketika dia masuk ke dalam perapian. Demikian dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi lembek senantiasa. Kita akan menjadi kuat ketika kita justru mengalami pencobaan, ujian, dan sebagainya. Haleluya, saudara. Tidak hanya penderitaan memurnikan orang percaya. Penderitaan adalah suatu kesaksian bahwa iman Kristus ada pada kita. Kesaksian bahwa iman Kristus ada dalam kehidupan kita. Itu ada realita daripada iman kita. Di dalam 2 Korintus 4:11 mengatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. 2 Korintus 4:11-15 mengatakan, sebab semuanya ini terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar terhubung dengan semakin banyaknya orang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Penderitaan kita jangan main-main, saudara. Itu akan menjadi kesaksian iman kita akan Kristus Yesus. Penderitaan kita, saya percaya, ketika kita percaya dan kita sabar, berpengharapan, akan mendatangkan keselamatan bagi orang, bahwa kita tidak seperti dunia. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita tidak berontak. Kita tetap sabar, punya pengharapan di dalam Tuhan. Itu akan menjadi kesaksian iman kita bagi banyak orang. Ada kesaksian iman dan penderitaan di dalam penjara
ketika orang Yahudi dibantai orang Nazi pada zaman Perang Dunia Kedua, di dalam penjara, saudara tahu mereka dihukum mati. Ada 6 juta orang Yahudi dihukum mati oleh Nazi pada saat itu. Mereka begitu menderita, saudara, begitu menderita. Suatu saat ketika Nazi itu sudah dikalahkan di dalam penjara ada tulisan-tulisan orang-orang yang menderita. Ada tulisan mengatakan demikian, "Aku percaya kepada kasih itu walaupun aku tidak merasakan kasih itu. Demikian juga aku percaya kepada Allah walaupun saat ini aku tidak merasakan kasih Allah, walaupun Allah itu diam." Dalam penderitaan saudara, Allah itu tetap ada. Allah tetap mengasihi saudara, sehingga saudara tetap bisa melalui semuanya itu dengan kasih, iman kepada Tuhan, dan iman saudara akan menjadi saksi bagi banyak orang. Kita berbicara banyak tentang penderitaan, tetapi kalau saudara menyingkap semuanya, Rasul Paulus dengan sengaja menyatakan kenyataan bahwa kita menderita, tetapi ada kasih Tuhan. Rasul Paulus mencontohkan dirinya menderita, agar kita pada zaman sekarang ini, ketika penderitaan itu ada, kita tahu ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Haleluya, saudara sekalian. Penderitaan tidak akan melampaui kemampuan kita. Haleluya, amin. Penderitaan tidak akan menyebabkan Tuhan meninggalkan kita. Justru dalam penderitaan Tuhan beserta kita. Amin, saudara. Saudara sekalian, pasal 8 ini adalah kehidupan di dalam roh. Firman Tuhan hari ini adalah anugerah kemenangan atas penderitaan, karena roh Allah ada dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca di dalam pasal 8 ini, semua firman Tuhan menyatakan roh Allah dalam kehidupan kita. Saya ambil beberapa hal. Di dalam ayat ke-9, Roh Kudus berdiam dalam kita semuanya. Dikatakan Roh Kudus mengidentifikasikan kita sebagai milik Allah. Roh Kudus akan membangkitkan kita nanti, ayat 11. Roh Kudus menuntun kita, di ayat 14. Roh Kudus memenuhi hati kita dengan sukacita, karena Roh itu bersaksi bagi kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, ayat 26 yang tadi kita baca. Roh Kudus berdoa bagi kita, ayat 26 yang kita baca tadi. Roh Kudus memberikan pemahaman interpretasi akan penderitaan kita. Oh, haleluya saudara. Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun penderitaan saudara saat ini, Tuhan ada. Ingat, Roh Kudus itu akan memberikan anugerah kemenangan atas penderitaan saudara. Victory over suffering. Itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita miliki itu. Pegang teguh, sehingga ketika ada penderitaan itu mengalami kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita, kita tahu, kita percaya ada anugerah. Anugerah ada pemberian Tuhan. Roh Kudus adalah jaminannya. Roh Kudus adalah yang menyertai kehidupan kita, menerima anugerah kemenangan dalam penderitaan ini. Haleluya. Tetap maju dalam Tuhan. Apapun penderitaan saudara saat ini, kesengsaraan saudara, semuanya akan berakhir. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Semuanya akan melihat kemuliaan Tuhan ketika semuanya berakhir, karena Yesus ada di sana. Saudara, saya berdoa untuk saudara mengalami kekuatan Tuhan, karena itu adalah janji Tuhan. Saudara, saya berdoa agar kemuliaan Tuhan semakin nyata, karena itu janji Tuhan. Saya berdoa akan kuasa Tuhan semakin dahsyat ketika saudara menderita, karena itu janji Tuhan. Saya hanya mengulangi janji Tuhan. Saya akan meminta berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, siapapun kami saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami adalah anak kerajaan surga. Kami tahu sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kami adalah kenyataan ketika kami harus menderita Tuhan. Bahkan seluruh makhluk mengeluh. Kami mengeluh, bahkan sampai kami tidak bisa mengeluh. Roh Allah pun mengeluh bagi kami. Tapi kami juga menerima anugerah ini. Kami akan menang atas penderitaan kami. Ketika kami lemah, Engkau kuat. Ketika kami tidak tahu, tidak berkuasa, Engkau berkuasa. Ketika kami tidak melihat apapun jalan keluar, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu ada di sana. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengalami penderitaan secara sakit penyakit, penderitaan masalah keluarga, finansial, kebingungan dan sebagainya Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, kesengsaraan,
yang begitu dahsyat sekalipun Tuhan, sampai air mata sudah mengering, sampai tidak bisa berdoa lagi. Kami tahu ada Roh Kudus yang mengenali kemelemahan kami, Roh Kudus yang berdoa bagi kami, Roh Kudus yang akan membawakan keluhan-keluhan kami di hadirat Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa Tuhan, sesuai dengan firman-firman-Mu yang begitu dahsyat ini Tuhan, mendatangkan kelegaan ketika kami harus menderita sekalipun Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, kalau itu seizin daripada Engkau Tuhan, seperti halnya Ayub Tuhan. Kalau itu seizin daripada Engkau Tuhan, bilanya kami memiliki kekuatan surga melalui semuanya itu. Hamba berdoa, kuatkan setiap umat-Mu dalam hari-hari, malam-malam hari kehidupan mereka, hari-hari mereka sendiri Tuhan, temani mereka, nyatakan lebih dahsyat lagi hadirat-Mu. Hadirat Allah berbicara, menyanyikan nyanyian penghiburan dalam hati mereka. Turunkan roh sukacita, roh damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kami akan mengalami anugerah kemenangan atas penderitaan ini, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sebentar kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu hati sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Haleluya. Saya berdoa, saya berharap bahwa firman Tuhan ini memberkati kita, sehingga kita sebagai anak Allah, ciptaan yang baru, tidak hidup sebagai budak lagi, tetapi sebagai anak yang mengetahui anugerah Tuhan bagi kita, sesuai dengan janji firman Tuhan. Saudara, hidup kita akan menjadi tidak sama lagi ketika kita tahu identitas kita. Attitude, karakter kita akan diubahkan ketika kita tahu siapa kita saat ini di hadapan Tuhan. Hari ini kita menerima firman Tuhan, anugerah kemenangan atas penderitaan kita. Bukan anugerah untuk menghilangkan penderitaan, tetapi kemenangan di atas penderitaan kita. Haleluya. Sering kita menyanyikan lagu, terbang tinggi bagai Raja Wali. Itulah Tuhan akan membawa kita, sekalipun banyak badai. Ya, Tuhan akan membawa saudara menang di atas badai itu. Amin, saudara. Nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Saudara, kita akan berdoa beberapa pokok doa hari ini. Saya ingin sekali berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, ya, misionari dan para perintis gereja di tempat-tempat yang terpencil, di tempat-tempat mungkin mengalami kesusahan, di mana segala sesuatu sangat terbatas, segala resources sangat minim. Saudara, kita mari sering mendoakan hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan hidupnya total untuk pelayanan di desa-desa, di tempat-tempat terpencil, bahkan tempat-tempat yang tidak ada orang percaya. Itulah penyerahan diri, siap. Mereka tahu akan ada penderitaan, tantangan, dan kesusahan, tetapi mereka tetap maju. Oh, haleluya. Kalau kita tidak berharap, tetapi mereka sudah tahu, mari kita berdoa bagi mereka, bersimpati, berempati dengan mereka. Ketika saudara digerakkan untuk memberi, beri kepada mereka dimanapun saudara berada. Saudara, mari kita berdoa bagi mereka, terutama kiranya Roh Allah dalam kehidupan mereka sungguh-sungguh berkuasa luar biasa. Dan kita juga akan berdoa bagi beberapa teman yang hari-hari ini harus mengalami proses kemoterapi, ya, karena penyakit yang mereka alami. Nah, haleluya. Mari saudara, kalau saudara punya pokok doa, saudara bisa menulis di bagian komen ataupun mengirim kepada WhatsApp gereja. Kita akan berdoa bagi saudara juga. Saudara, kalaupun saudara saat ini ada keperluan apapun, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus tahu. Sekalipun saudara tidak bisa berdoa lagi, angkat tangan. Roh Allah akan berdoa bagi saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya Tuhan, secara khusus pada hari ini ibadah tengah minggu IC Jemaat Indonesia Hong Kong ini, kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, bagi para misionari, terutama perintis-perintis gereja yang membuka gereja, memulai suatu gereja di tempat-tempat terpencil Tuhan, yang mungkin tidak pernah kami pikirkan. Tuhan, kami berdoa untuk Engkau Tuhan Allah secara khusus, secara spesial Tuhan, memberkati mereka, hati mereka. Tuhan, kami boleh membayangkan mereka sudah tahu tantangan yang akan datang. Mereka sudah tahu di kepala mereka, walaupun mereka tidak menginginkannya. Mereka sudah tahu akan ada oposisi. Mereka tahu akan ada halangan, tantangan dalam kehidupan mereka. Mereka tetap menyerahkan hidup mereka untuk mengikuti perintah-Mu Tuhan dan panggilan-Mu. Hamba memberkati mereka Tuhan di tengah-tengah penderitaan, tantangan mereka Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara di dalam hati mereka, pikiran mereka, memberikan kekuatan bagi roh mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman-Mu ini semua menjadi hidup dalam kehidupan mereka Tuhan. Firman-Mu Tuhan berbicara langsung kepada mereka Tuhan. Juga bagi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Ketika iman kami mengharuskan kami mengalami ejekan, cemooh, tekanan, dan sebagainya Tuhan, firman-Mu ini berbicara kepada setiap kami bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan milik pusakanya. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus memberikan urapan baru, kekuatan baru yang ekstra di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan akan dicukupi, yang lemah akan dikuatkan Tuhan, yang tertekan akan dibangkitkan semangatnya kembali. Roh mereka, kehidupan iman mereka akan dibangkitkan kembali karena Roh-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, hamba juga berdoa bagi teman-teman yang mungkin dijatuhi, divonis oleh dokter
kanker, dan juga bagi teman yang harus mengalami kemoterapi Tuhan, yang mungkin terbaring di rumah sakit Tuhan. Tuhan, saat ini Engkau jamah mereka Tuhan, di tengah-tengah mungkin kebingungan mereka, penantian mereka Tuhan, dalam sengsara mereka Tuhan, kesakitan mereka Tuhan. Tuhan, beri kekuatan mereka, fisik mereka menjadi tahan, menjadi kuat. Bahkan hamba berdoa Kau akan pulihkan kehidupan mereka Tuhan, tetapi pulihkan dulu roh mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memakai segala sesuatu yang dipakai saat ini, obat-obatan, dokter, alat-alat, semuanya untuk mendatangkan kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan mereka saat ini. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa bagi mereka yang meletakkan tangan bagian tubuh yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menyatakan bahwa Yesus sama dulu, sekarang, dan saat ini, dan selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kau menyembuhkan setiap sakit penyakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan, berkat firman Tuhan ini, nafas Tuhan ini. Berkat rohani ini akan menguatkan kita di tengah-tengah apapun yang kita alami saat ini. Angkat tangan saudara. Tuhan, kami mengangkat hidup kami. Kami ingin menerima berkat rohani, janjimu, perkenananmu, anugerahmu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami terima shalom, kami terima perlindungan, dan kami terima kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, masa depan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat dan puji kepada Engkau Allah Bapa, kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kepada Engkau Allah Roh Kudus, kekasih jiwa kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan di waktu dan channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.